Setelah tadi kita berjalan-jalan dari Candi Prambanan, kita akan beralih lokasi, masih di Provinsi Yogyakarta. Kita sampai pada pantai yang sangat fenomenal, pantai yang sangat legendaris, yaitu Pantai Parangtritis. Apa saja yang ada di Pantai Parangtritis nanti kita akan lihat bersama-sama. Ayo kita lihat Pantai Parangtritis. Udara bersih dan hamparan pasir diiringi deburan ombak pantai selatan menyambut kedatangan tim Tegar TV. Parangtritis terletak di Kabupaten Bantul, lebih kurang 20 km di sebelah selatan Yogyakarta. Jalan-jalan di pasir sambil memandangi deburan ombak bisa menjadi salah satu cara melepas penat. Di musim liburan, pantai ini kerap dipenuhi pengunjung. Banyak hal yang bisa dilakukan di pantai ini, mulai dari jalan-jalan di pasir, berfoto, bermain, naik andong, hingga bermain ATV. Selain jalan-jalan di pasir, kami memutuskan melakukan dua hal terakhir, naik andong dan bermain ATV. Tarif untuk sekali naik andong Rp20.000. Anda diajak mengelilingi Pantai Parangtritis sekali putaran. Lumayan murah bukan?
naik angkutan tradisional di pinggir pantai. Sangat menarik, sangat nyaman, ya. Bisa berkeliling Pantai Parangtritis dengan biaya hanya 20.000 rupiah saja. Itu sangat murah, ya. Selanjutnya kita akan coba naik kendaraan yang ada di Kudus yang lebih modern barangkali, ya, ATV. Seperti apa sensasinya? Kita ikuti. Sekarang giliran menjajal ATV. Cukup merogoh kocek Rp50.000 saja, Anda bisa mengendarai ATV selama 30 menit. Gas. Bayar dulu bro, 50.000 setengah jam. Masuk metro. Oh. Ya, terima kasih. Hati-hati ya Mas, jangan terlalu dekat sama air laut, soalnya kalau tiba-tiba pasang karena air macet. Gas. Terus. Ya, kita jalan. Hari mulai siang, perut terasa keroncongan. Saatnya berburu kuliner. Lokasi Pantai Depok berada tak jauh dari Parangtritis. Di sini kita bisa membeli ikan segar, kemudian memanfaatkan jasa warga sekitar untuk memasaknya. Tarif memasak ikan di pantai ini dipatok Rp11.000 per kilogram. Ikan dimasak sesuai selera, bisa dibakar, digoreng, atau disaus padang. Lapar-lapar begini dijamin semuanya enak. Pemirsa, tadi kita dari Pantai Parangtritis, kemudian Parangkusumo, dan kita saat ini seperti yang Anda lihat di belakang kami itu adalah Pantai Depok. Ada sesuatu yang spesial di Pantai Depok ini, yaitu kita bisa membeli ikan sendiri, kemudian kita minta tolong kepada orang-orang sini untuk memasak. Jadi betul-betul ikan segar. Seperti tadi kita bersama tim Tegar TV membeli ikan, kemudian kita sambil menunggu ikan dimasak, kita akan berjalan-jalan ke pantai dulu. Oke, ikuti kami pemirsa. Pantainya bagus-bagus ya, kita lihat nanti tempat-tempat yang kita lihat ya. Yang ini tentunya bisa dikembangkan juga mungkin di daerah-daerah lain yang apa salahnya kalau kita belajar dari tempat ini nanti sehingga di tempat lain bisa dikembangkan yang lebih baik.
30 menit berselang, makanan pun siap disajikan. Ini hasil masakan yang kita buat. Ini baru makan ini kecap ya, sama ikan. Nah, ada mentimun. Tanpa menunggu lama, hidangan langsung disantap hingga ludes. Kompleks Makam Imogiri menjadi tujuan jalan-jalan kita kali ini. Makam Imogiri terletak di Desa Pajimatan, Kelurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Tepatnya sebelah tenggara kota Yogyakarta, berjarak 17 km. Di lokasi seluas 10 hektar ini bersemayam jasad Raja-Raja Mataram, Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta. Kompleks makam ini mulai dibangun tahun 1630, berada di atas Bukit Merak. Untuk mencapainya, pengunjung harus menaiki 300-an anak tangga. Beruntung, saat tim Tegar TV nyekar, akses jalan untuk mobil tengah dibuka, jadi tidak perlu bersusah payah meniti ratusan anak tangga. Ya, pemirsa, ini adalah tangga menuju makam ya. Menurut warga sekitar sih, karena kita nggak menghitung juga ya, ada sekitar 300-an 90-an tangga. Ya, jadi luar biasa kita menaiki tangga ini sampai dengan sampai di atas di tempat makam Raja-Raja Mataram atau Raja-Raja Jawa. Memasuki komplek makam, kami langsung dihadapkan dengan gerbang makam Sri Sultan Hamengkubuwono I. Ditemani warga setempat yang menjadi penunjuk jalan kami, saya dan Pak Nurdiono menuju makam Sultan Agung yang lokasinya berada di puncak bukit. Saat menuju makam tersebut, kami sempat melihat 364 anak tangga menuju lokasi kami berada. Adalah pengkhianat Raja Mataram ya, yang kepada Belanda, sehingga makamnya dipisah ini. Badannya dipisah jadi tiga. Jadi dibuat satu kaki dan kepala. Ya. Jadi semua orang yang masuk makam pasti ngelewatin melewati salah satu dari bagian itu gitu ya. Seperti kita ya. Setelah jalan turun naik, akhirnya kami sampai di gerbang makam Sultan Agung, Raja Mataram yang kesohor setelah menyerang Belanda di Batavia. Kami disambut salah seorang juru kunci makam yang tengah bertugas. Sebagai pimpinan rombongan, Pak Nurdiono langsung menjelaskan maksud kedatangan tim Tegar TV. Dengan gamblang, sang juru kunci menjelaskan sejarah makam Imogiri. Pertama kali makam kerajaan Islam yang ketiga yang dimakamkan di sini adalah Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Itu adalah murid dari Sunan Kalijogo yang terakhir.
Jadi waktu dulu itu Sinuwun ini dia meninggal dimakamkan di Mekah, tapi sama Imam Syafi'i tidak diperbolehkan, dan dia melempar batu dari sana. Kalau ntar ada tanah yang bau wangi, itulah untuk makam Sultan Agung. Melemparnya batu dari mana, Pak? Dari Mekah. Oh, dari Mekah. Setelah Wali Songo. Ya itu siar Islam di Jawa. cerita dari Beliau pemersatu bangsa ini. Melempar ada maknanya. batu yang pertama kali adalah di Giriloyo. Pura ini mirip kayak pura. Giriloyo. Ini simbol dari Giriloyo itu timur laut, di situ dari ada sini simbol kira-kira dari 1,5 kilo. Sedangkan Nah, karena sana Gunung sudah ini dimakam, simbol dari Muslim. dibuat Walaupun makam beliau calon ini makam, besar Muslim, pamannya yang tapi nama semua lapisan Pangbanju dipersilahkan kalau mau. itu. Oh, kalau itu sekarang juga boleh paman. Jam 2 di pukul 2. Nah, terus Tiga. Panembahan Jadi waktu dulu Itu ya. Itu kalau boleh ngomong, orang tua daerah itu tuh sekitar itu, wah, Nun Sewu ya, Nun Sewu, banyak fakta, Pak, fakta. Nggih. Daerahnya. Sayang, pada hari ini, pada waktu tim Tegar TV mengunjungi makam Sultan Agung tidak dibuka untuk umum. Kami pun memilih undur diri, meski bisa masuk setelah memenuhi beberapa persyaratan. Di lokasi makam Sultan Agung ini terdapat 4 buah gentong berukuran besar. Masing-masing diberi nama Kiai Danumurti dari Sriwijaya Palembang, Kiai Danumajaya dari Aceh, Kiai Mendung dari Istanbul, Turki, dan Kiai Siem dari Thailand. Sungguh mengagumkan melihat bukti sejarah kemasyhuran raja-raja Nusantara dulu. Kami pun melanjutkan acara nyekar ini. Saat melewati gerbang makam Sri Sultan Hamengkubuwono IX, saya dan Pak Nurdiono sempat melihat sejenak. Usai berkeliling makam, kami pun menyempatkan diri rehat di salah satu warung di sekitar kompleks Imogiri. Di sini ada minuman khas yang dikenal dengan nama wedang uwuh atau minuman sampah. Menurut masyarakat sekitar, nama ini diberikan seorang peneliti asal Jepang karena bahan baku minuman terdiri dari dedaunan yang dipetik di kompleks makam Imogiri. Wedang seger, anget-anget, seger, sumpah. Nah, itu masa nggak minum ini aja? Pun buat bapak. Perjalanan kami lanjutkan. Setelah nyekar di makam Imogiri, saatnya kami mengunjungi Keraton Yogyakarta. Ada satu lokasi yang juga merupakan lokasi bersejarah bagi bangsa Indonesia di Yogyakarta. Tepatnya adalah Keraton Yogyakarta. Ya, kita sedang berada di salah satu sudut dari Keraton Yogyakarta. Apa saja yang ada di dalam keraton nanti kita akan lihat secara detil. Begitu. Terus di Tegar TV kita ada di acara jalan-jalan. Sebelum masuk ke kompleks Keraton Yogyakarta,
kami terlebih dahulu membayar retribusi murah meriah Rp1.000 per orang. Perjalanan pun berlanjut. Di kompleks keraton, kami melihat sejumlah bangsal. Ruangan tanpa dinding dengan ratusan pilar ini biasanya digunakan untuk acara-acara resmi kerajaan, seperti upacara grebek yang diselenggarakan 3 kali setahun, tempat duduk sultan dan panglima kerajaan, hingga tempat penobatan atau pelantikan raja-raja Kesultanan Yogyakarta. Seiring dengan perkembangan keraton, sebagian besar bangunan ini telah memiliki pergeseran fungsi. Selain itu, kompleks kerajaan yang masih berdiri hingga saat ini pun sudah mengalami pemugaran secara keseluruhan, mulai tahun 1921 dan selesai tahun 1934 pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Saat ini operasional Keraton Yogyakarta dilakukan ratusan abdi dalam yang setia dan penuh pengabdian terhadap raja. Para abdi dalam ini mengurus istana juga seluruh keperluan Sri Sultan beserta keluarga. Kami juga melihat koleksi perabotan yang kerap digunakan raja-raja Yogyakarta terdahulu, termasuk kursi dan meja. Kita masuk lebih dalam lagi di sudut keraton. Berkunjung ke keraton belum lengkap jika tidak masuk ke dalam museum kereta kerajaan. Lokasi museum kereta ini terpisah dari bangunan utama keraton. Di museum ini tersimpan 22 kereta kencana milik Keraton Yogyakarta, mulai dari Sri Sultan Hamengkubuwono I hingga saat ini. Beberapa kereta juga merupakan hadiah dari pemerintah Hindia Belanda. Kendaraan kebesaran Kesultanan Yogyakarta ini digunakan di acara-acara tertentu, misalnya pernikahan keluarga kerajaan dan kirap. Dari semua kereta tersebut, hanya kereta Nyai Jimat yang dimandikan setiap tahunnya. Kereta ini merupakan yang tertua, dibangun tahun 1750 dan selesai tahun 1761 di negeri Belanda. Kereta ini dipakai Sri Sultan Hamengkubuwono I
kereta lainnya yang juga populer adalah kereta Kanjeng Kiai Garuda Yeksa yang digunakan untuk upacara kirap penobatan raja. Ya, pemirsa, demikian jalan-jalan kita di Keraton Yogyakarta. Sangat menarik. Kita sudah melihat bagian dalam dari Keraton Yogyakarta. Banyak sekali ruangan-ruangan, pendopo-pendopo di dalam yang semuanya dimanfaatkan untuk kegiatan di Keraton Yogyakarta. Dari salah satu gerbang Keraton Yogyakarta, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa. Sampai jumpa pada acara jalan-jalan di edisi berikutnya.